Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akil Mahardika dengan NIM 014 akan menjadi moderator dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang teori Donald Oldinghurst. Ada 7 pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian teori belajar sosial. Yang kedua, biografi Donald Oldinghurst. Yang ketiga, konsep teoritis utama teori belajar Donald Oldinghurst. Yang keempat, pengaruh Hurst terhadap riset neurosaintifik. Yang kelima, koneksionisme baru. Yang keenam, pandangan Hurst terhadap pendidikan. Yang ketujuh, kesimpulan. Yang pertama, teori belajar sosial. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau mencontoh model. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Berbeda dengan penganut behaviorisme lainnya, Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus as airborne, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning. Melalui pemberian reward dan punishment, seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Dalam pandangan belajar sosial, manusia itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak dipengaruhi oleh stimulus-stimulus lingkungan. Teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan sama dengan lingkungan-lingkungan itu kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Menurut Bandura, bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan atau modeling, dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Ada 2 jenis pembelajaran melalui pengamatan, yaitu yang pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang lain. Yang kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model, meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif saat mengamati itu. Saat mengamati itu, sedang memperhatikan model itu, mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut, dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu. Model tidak harus diperagakan oleh seorang secara langsung, tetapi kita dapat menggunakan seseorang pemeran atau visualisasi tiruan sebagai model. Pendekatan teori sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Yang pertama, conditioning.
Prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-perilaku lainnya, yakni seorang pelajar melihat temannya dipuji oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang lain. Yang kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model, meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif saat mengamati itu. Saat mengamati itu, sedang memperhatikan model itu, mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu. Model tidak harus diperagakan oleh seorang secara langsung, tetapi kita dapat menggunakan seseorang pemeran atau visualisasi tiruan sebagai model. Pendekatan teori sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Yang pertama, conditioning. Prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-perilaku lainnya, yakni dengan reward atau memberi hadiah dan punishment atau memberi hukuman untuk senantiasa berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu ia perbuat. Yang kedua, imitation. Proses imitasi atau peniruan. Dalam hal ini, orang tua dan guru seharusnya memainkan peran penting sebagai seorang model atau tokoh yang dijadikan contoh perilaku dan moral bagi siswa. Sebagai contoh, seorang siswa mengamati gurunya sendiri menerima seorang tamu, lalu gurunya menjawab salam, menjabat tangan, beramah tamah, dan seterusnya yang dilakukan guru tersebut diserap oleh memori siswa. Semakin piawai dan berwibawa seorang model, semakin tinggi pula kualitas imitasi perilaku sosial dan moral siswa tersebut. Yang kedua, sejarah singkat Donald Oldinghip. Teori belajar Donald Oldinghip lahir pada tanggal 22 Juli 1904 di Chester, Nova Scotia. Kedua orang tuanya adalah dokter. Ibunya meraih gelar medis dari Dalhousie University di Halifax, Nova Scotia pada tahun 1896, menjadi satu-satunya perempuan ketiga yang menjadi dokter di provinsi tersebut pada saat itu. Pada sekitar tahun 1925, Hip meraih gelar BA dari Dalhousie University dengan nilai minimal. Karena Hip adalah salah satu periset dan teoretisi paling kreatif dalam dunia psikologi, maka nilai sarjananya dengan dalam kasus ini tidak mempresentasikan kecerdasannya. Setelah lulus, Hip mengajar di sekolah di mana ia dibesarkan. Pada usia 23 tahun, dia membaca karya Freud di McGill University. Di samping itu, dia terus mengajar di sekolah dasar dan ingin mereformasikan praktik pendidikan. Selain ingin menjadi pembaharu pendidikan dan juga Hip ingin menulis novel untuk mendapatkan naskah, akan tetapi seperti temannya yang lain, dia usahanya selalu gagal. Hip mendapatkan gelar MA pada tahun 1932 di McGill University, yang kemudian pendidikannya dilanjutkan ke University of Chicago. Konseptualitas utama pada teori belajar Donald Oldinghip. Yang pertama, lingkungan terbatas atau restricted environment.
Beberapa hasil penelitian efek lingkungan terbatas menunjukkan bahwa bisa melemahkan perkembangan belajar awal dan perkembangan sistem saraf. Von Sanden pada tahun 1932 meneliti seorang dewasa yang dilahirkan dengan menderita katarak bawaan. Kemudian tiba-tiba si pasien mampu melihat setelah katarak dioperasi. Dan ditemukan bahwa si pasien dapat mendeteksi kehadiran suatu objek akan tetapi tidak bisa mengidentifikasinya dengan menggunakan petunjuk visual. Temuan ini menunjukkan bahwa beberapa persepsi tentang bentuk adalah sifat bawaan atau inden, akan tetapi pengalaman dengan visual berbagai macam objek adalah perlu sebelum objek itu dapat dibedakan satu sama lain. Austin Raisen pada tahun 1947 membesarkan bayi-bayi simpanse di suatu situasi yang gelap pekat sehingga usianya mencapai 2 tahun saat mereka akhirnya dikeluarkan dari kegelapan dan simpanse itu bertingkah seperti buta. Tetapi selama beberapa minggu kemudian, simpanse mulai melihat pada akhirnya berperilaku sebagai simpanse yang dibesarkan secara normal. Sehingga Hebb menyimpulkan bahwa orang dewasa yang dipelajari von Sanden dan simpanse yang diteliti Raisen telah belajar untuk melihat. Banyak studi lain yang juga mendukung kesimpulan bahwa dengan membatasi pengalaman sebelum seseorang bisa mencampuri perkembangan intelektual dan perspektual, bahkan persepsi tentang rasa sakit, sebuah fenomena yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita, mungkin membutuhkan sesuatu yang harus dipelajari. Yang kedua, lingkungan yang kaya atau enriched environment. Berbagai macam pengalaman motorik dan sensorik akan memperkaya perkembangan yang akan membangun banyak-banyak sirkuit atau jaringan neural atau saraf yang lebih kompleks. Hebb melakukan sebuah eksperimen untuk meneliti efek jenis kondisi pengasuhan yang berbeda tetapi perkembangan intelektual yang dilakukan pada 2 buah kelompok tikus. Kelompok pertama dibesarkan di dalam sangkar laboratorium, sedangkan kelompok kedua dibesarkan di rumah Hebb oleh 2 putrinya, dan tikus-tikus dibiarkan berkeliaran di rumah bermain dengan kedua putri Hebb. Setelah beberapa waktu kemudian, tikus-tikus ini dikembalikan lagi ke laboratorium dan dibandingkan dengan kelompok yang pertama, maka dipertemukan bahwa kinerja tikus piaraannya dibesarkan dalam lingkungan yang kaya lebih baik dalam memecahkan jalur teka-teki ketimbang tikus yang dibesarkan di sangkar laboratorium. Yang ketiga, kumpulan sel atau sel assembly. Kumpulan sel adalah paket neurologis yang saling terkait yang dapat diaktifkan oleh stimulus eksternal atau internal atau kombinasi keduanya. Ketika suatu kumpulan sel aktif, kita mengaktifkan pemikiran tentang kejadian yang dipresentasikan oleh kumpulan tersebut yang menurut Hebb, kumpulan sel adalah basis neurologis dari ide atau pemikiran. Yang keempat, sekuensi fase atau phase sequence adalah serangkaian aktivitas kumpulan yang terintegrasi secara temporal. Ia sama dengan arus pemikiran. Menurut Hebb ada 2 jenis belajar, yang diantaranya adalah pertama, melibatkan pembentukan kumpulan sel secara perlahan, di mana awal kehidupan dan mungkin dapat dijelaskan dengan salah satu teori belajar SR, stimulus respon. Jenis belajar ini adalah asosiasionisme langsung. Demikian juga perkembangan sekuensi fase yang dapat dijelaskan dengan terminologi asosialisme, yaitu objek atau kejadian saling berkaitan dalam lingkungan menjadi terkait di level neurologis setelah kumpulan sel, dan urutan fase perkembangan proses belajar selanjutnya lebih kognitif dan dapat terjadi lebih cepat. Jadi, Hebb berpendapat bahwa variabel yang mempengaruhi belajar anak-anak yang mempengaruhi orang dewasa adalah variabel yang berbeda. Proses belajarnya anak akan menjadi kerangka asal untuk proses belajar. Selanjutnya, seperti belajar bahasa, bisa terjadi dengan lambat yang memungkinkan
membutuhkan pembentukan jutaan kumpulan sel dan urutan fase, akan tetapi setelah bahasa dikuasai, maka individu dapat menatanya dengan secara kreatif sehingga Hebb berkata bahwa pertama-tama terbentuknya sebuah blok bangunan pengetahuan dan kemudian datanglah wawasan dan kreativitas yang menjadikan salah satu ciri proses belajar orang dewasa. Yang kelima, teori kewaspadaan atau kesiapan atau due function of a stimulus. Hebb percaya bahwa fungsi petunjuk dari suatu stimulus memberikan efek secara penuh yang disediakan oleh sistem penaktifan reticular. Ketika level kewaspadaan ini terlalu rendah, informasi sensori dan transmisikan ke otak tidak dapat digunakan. Demikian pula, jika level kewaspadaan terlalu tinggi, akan terlalu banyak informasi yang dikirim ke konteks dan akibatnya adalah kebingungan, respon yang berkonflik dan berperilaku yang tidak relevan. Jadi, diperlukan level kewaspadaan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah agar pelaksanaan fungsi dari kortikal itu menjadi optimal dan menghasilkan kinerja yang maksimal. Konsep teoritis utama pada teori belajar Donald Aldrich. Yang keenam yaitu teori kewaspadaan dan penguatan. Menurut Hebb, jika level kewaspadaan ini terlalu tinggi, ia akan beroperasi pada lingkungan dengan cara sedemikian rupa untuk mereduksi level itu. Di sisi lain, jika lingkungan terlalu sepi dan tidak cukup input sensoris untuk mempertahankan level kewaspadaan yang optimal. Secara umum, ketika level kewaspadaan terlalu tinggi, akan menguatkan, dan ketika level kewaspadaan terlalu rendah, akan menaikkannya dan menguatkannya. Teori Hebb menyamakan penguat dengan peningkatan atau penurunan dorongan tergantung pada situasi. Yang ketujuh, deprivasi sensoris. Pengalaman sensoris bukan hanya perlu perkembangan neurofisiologis yang tepat, tetapi juga perlu untuk menjaga fungsi normal. Dengan kata lain, setelah kejadian yang konsisten, dalam kehidupan seseorang dipresentasikan secara neurofisiologis dalam bentuk kumpulan sel urutan fase. Mereka mendapat dukungan dari kejadian di lingkungan. Jika kejadian indrawi yang biasanya terjadi dalam kehidupan seseorang mendadak tidak terjadi lagi, maka akibatnya adalah munculnya kewaspadaan ekstrim dan menggelisahkan yang dirasakan sebagai stres, takut, atau perasaan disorientasi. Jadi, kejadian lingkungan yang konsisten bukan hanya menimbulkan sirkuit neurologis tertentu, akan tetapi kejadian yang sama juga pasti mengkonfirmasi sirkuit itu. Yang kedelapan, sifat rasa takut. Hebb menjelaskan mengenai rasa takut ini sebagai baruan terhadap sifat traumatis dari deprivasi sensoris. Orang dewasa akan memiliki kumpulan-kumpulan sel dan urutan fase yang mungkin akan diaktifkan oleh stimulasi eksternal, stimulasi internal, atau kombinasi keduanya selama deprivasi sensoris. Tidak ada dukungan sensoris bagi aktivasi neural yang ada sehingga berbagai macam sirkuit neural diaktifkan namun tidak diikuti oleh kejadian sensoris yang biasanya mengiringinya. Dalam keadaan ini, tidak mengejutkan jika subjek mengalami disorientasi dan ketakutan. Yang kesembilan, memori jangka panjang dan jangka pendek. Secara umum, dapat diasumsikan bahwa pengalaman indrawi akan membangkitkan aktivasi neural yang bertahan lebih lama ketimbang stimulasi yang menyebabkannya. Hebb menyebutnya dengan istilah reverberating neural activities atau aktivitas neural yang bergema. Aktivitas neural yang bergema ini sebagai basis untuk memberi jangka pendek dan sebagai proses yang menyebabkan struktur yang mendasari memori jangka pendek. Memori jangka panjang dianggap bergantung pada konsolidasi memori jangka pendek, maka segala sesuatu yang mengganggu memori jangka pendek juga akan mengganggu memori jangka panjang. Yang terakhir yaitu konsolidasi dan otak. Teori belajar Donald Aldrich, seperangkat struktur neural yang dinamakan basal ganglia dahulu pernah dianggap sebagai bagian yang hanya mengontrol pada otot saja. Perannya dalam mengontrol otot tampak jelas dalam diri pasien yang dengan penyakit Huntington atau Parkinson. Yang keduanya sebagian disebabkan adanya kerusakan di dalam basal ganglia. Mishkihin dan rekannya melakukan bahwa
pasien dengan gangguan ini menunjukkan memori deklaratif yang utuh, tetapi terganggu dalam konsolidasi memori prosedural, yaitu memori untuk tugas-tugas motor yang kompleks seperti menyusun bolak teka-teki dan membolak-balik gambar. Selanjutnya yaitu pengaruh HEP terhadap riset neurosaintifik. Yang pertama, ada pusat penguatan di otak. Olds dan Milner dipuji karena melakukan kesenangan di otak. Penggunaan istilah pusat penguatan karena riset substansial menunjukkan bahwa fenomena yang ditemukan ini tidak begitu banyak hubungannya dengan kesenangan dan lebih banyak berhubungan dengan stimulasi otak langsung yang memiliki karakteristik yang tidak biasa dan beroperasi secara berbeda dengan penguat primer. 1. Tidak diperlukan deprivasi sebelum training. 2. Kepuasan tidak terjadi. 3. Lebih diprioritaskan ketimbang dorongan lain. 4. Adanya pelenyapan yang cepat. 5. Kebanyakan jadwal penguat tidak bekerja. Yang kedua ada riset terhadap belahan otak. Corpus callosum adalah sekumpulan serat yang menghubungkan dua bagian otak selama bertahun-tahun. Fungsi corpus callosum tidak diketahui. Namun pada sekitar tahun 1960-an ditemukan bahwa ia berperan penting dalam mentransfer informasi dari satu belahan otak ke belahan lainnya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Roger Sperry mencatat bahwa ada dua rute transfer corpus callosum dan optic chiasm. Yang ketiga, ada proses belajar dan pemrosesan informasi otak kiri dan otak kanan. Meskipun ada sedikit perbedaan anatomi antara belahan otak kiri dan otak kanan, perbedaan fisik ini tidak sebesar perbedaan keduanya. Kontrol atas gerakan dan sensasi tubuh terbagi rata antara dua buah belahan otak. Akan tetapi, dengan cara yang bersilangan, mungkin orang akan cenderung menyimpulkan bahwa karena kedua belahan itu secara global sama, maka keduanya juga mempersepsikan belajar dan memproses informasi dengan cara yang sama pula. Rasa ingin tahu tentang bagaimana dua belahan otak itu berfungsi juga dipicu oleh ditemukannya pasien yang mengalami gangguan parah pada jalur-jalur kortikal yang menghubungkan dua belahan otak. Memutus corpus callosum dari pasien yang mengalami epilepsi menyebabkan terhambatnya aliran hanya ke salah satu otak dan karenanya mereduksi frekuensi kejang-kejang. Yang keempat, fungsi pemrosesan belahan otak di otak normal. Otak kiri dan otak kanan berfungsi untuk mengolah data yang masuk melalui telinga kanan dan telinga kiri. Dalam belajar, fungsi kedua belahan otak tersebut memproses dan mengolah data atau informasi secara independen. Penelitian ini dibuktikan dengan penggunaan metode dichotic listening. Dalam teori ini dan hasil riset ini menunjukkan bahwa otak kiri bertanggung jawab atas pengolahan informasi verbal. Yang keenam, spekulasi. Perbedaan cara proses pemikiran merefleksikan dua jenis kecerdasan belahan otak. Di otak kiri, intelek, konvergen, realistis, intelektual, diskret, terarah, rasional, historis, analitis, subjektif, objektif, dan atomistis. Sedangkan di otak kanan sendiri, intuisi, divergen, impulsif, sensual atau perasaan, kontinu, bebas, intuitif, nirwaktu, holistis, simulatan, subjektif, dan umum atau cross. Dikotomi adalah usaha menemukan dikotomi di atas dan kemudian menjelaskan eksistensinya dalam term cara belahan otak memproses informasi. Jerry Levy berpendapat bahwa dua belahan otak berfungsi berbeda, namun mustahil untuk memisahkan fungsi-fungsi itu dalam otak yang normal dan sehat. Gzeniaga dan Ledoux pada tahun 1978 setelah melakukan banyak percobaan menyimpulkan bahwa miskonsepsi populer tentang dikotomi ini adalah akibat dari eksperimen yang didesain dengan buruk yang hasilnya ditentukan oleh bias respon, bukan perbedaan belah otak. Data eksperimental dipengaruhi oleh tipe respon partisipan,
eksperimental, bukan proses perseptual atau kognitif yang mendahului respon. Otak kiri akan berkemampuan bagus saat mengerjakan tugas yang berkaitan dengan menulis dan berbicara. Otak kanan dominan dengan menggambar, membangun, menyentuh, dan merasakan. Meskipun dua belahan otak memiliki keterampilan yang berbeda, namun mereka memahami, mempelajari, dan memproses dengan cara yang sama. Yang ketujuh ada sel real dan kumpulan sel real. Sel otak berhubungan dengan ratusan atau mungkin ribuan sel lainnya. Aktivitasnya adalah hasil dari penyajian terus-menerus informasi dari sel-sel sekitarnya. Kita bisa bayangkan bahwa pada level yang paling mendasar, belajar membutuhkan perubahan dalam hubungan antar dua sel. Dan ini adalah level di mana Hebb memfokuskan diri untuk pertama kalinya. Secara spesifik, belajar terdiri dari perbuatan dalam respon sel menerima terhadap neurotransmitter yang dilepaskan oleh sel pengirim. Contoh sederhananya adalah kita bisa membayangkan sebuah sel penerima yang belum belajar, yang tidak menghasilkan sendiri potensi aksinya dalam merespon neurotransmitter dari sel pengirim. Kita belajar ketika sel penerima mulai menghasilkan potensi aksi yang reliable dalam merespon aktivitas sel pengirim. Hebb menunjukkan bahwa aktivitas dari suatu sel dalam kontinuitas dengan sel lainnya mungkin mengubah hubungan antar mereka, namun dia hanya bisa memperkirakan tentang proses yang terlibat di dalamnya. Yang ke-8, belajar dalam aplisya. Hambatan utama untuk memahami mekanisme belajar adalah banyaknya jumlah neuron yang terlibat di dalam perilaku mamalia. Namun problem ini dapat dipecahkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Kupferman yang meneliti moluskan di lautan yang tidak punya cangkang yang disebut dengan aplisya, yang mempunyai sistem saraf yang sederhana namun menunjukkan perilaku yang sama dengan fenomena kumpulan sel lainnya. Yang ke-9, potensi jangka panjang. Teori belajar Donald Alding Hebb. Potensi jangka panjang terjadi di beberapa area hipokampus. Hipokampus tidak akan terjadi kecuali stimulasi yang lemah dan stimulasi yang kuat berfrekuensi tinggi terjadi secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa dua fenomena yang berbeda tersebut mencerminkan basis neural untuk belajar non-asosiatif, yang mana dalam kasus pertama dan belajar asosiatif untuk kasus kedua. Yang 10, depresi jangka panjang. Belajar membutuhkan rekrutmen sel dan sekuensi fase yang diperlukan untuk memunculkan perilaku motor atau kognitif, akan tapi ia juga melibatkan eliminasi sekuensi fase yang tidak membutuhkan atau yang mengganggu kinerja. Fenomena yang dinamakan depresi jangka panjang menyediakan mekanisme yang dengannya neuron yang pada mulanya merupakan bagian dari kumpulan sel yang dapat dihilangkan. Yang ke-11 ada neuroplasitas. Berikut ini kita akan bahas jenis plasitas yang diamati dalam otak mamalia dengan perhatian khusus pada aspek belajarnya. Yang pertama, pengalaman dan perkembangan dendrites. Sebelumnya kita melihat bahwa lingkungan yang kaya akan memfasilitasi belajar. Beberapa studi menunjukkan bagaimana belajar di lingkungan yang kaya ini juga diasosiasikan dengan bertambahnya berat otak, bertambahnya level neurotransmitter, dan perubahan fisik lain di dalam otak. Yang kedua, belajar kembali setelah cedera otak. Cedera otak seperti yang disebabkan oleh stroke akan menyebabkan matinya neuron dan sel-sel ini tidak diregenerasi. Hilangnya kontrol atas tangan atau terganggunya kemampuan bicara sering disebabkan oleh matinya sel-sel yang berkaitan dengan pengontrolan gerak tangan atau bahasa. Pemulihan pasca stroke adalah disebabkan oleh pola sinaptik baru yang biasanya tidak ada dalam otak yang sehat. Baik, selanjutnya yaitu koneksionisme baru. Pada teori ini terdapat dua koneksionisme baru. Yang pertama yaitu sel artifisial dan kumpulan sel artifisial. Pendekatan yang baru untuk memahami cara sistem neural menjalani proses belajar
adalah dengan tidak melibatkan neural actual sama sekali. Model ini dipakai untuk proses belajar, memori lupa, dan aktivitas lainnya. Dengan mengacu pada asumsi bahwa otak melakukan aktivitas pemrosesan informasi secara paralel atau simultan. Terakhir, sistem neural artifisial dan dilatih dan kemudian diamati untuk mengetahui bagaimana ia berubah. Kedua, yaitu sistem backpropagation. Nitalk adalah backpropagation yang menarik perhatian di kalangan para peneliti neural. Sistem ini terdiri dari perangkat scanning komputer dengan 7 jendela yang masing-masing dapat memindahkan satu huruf cetak dari abjad. Masing-masing unit diprogram melalui synthesizer saran untuk menghasilkan fenom spesifik. Setiap unit input terkoneksi dengan setiap unit yang tersembunyi terkoneksi dengan unit output. Setelah training awal dengan 1000 kata, Nitalk mampu secara akurat membaca kata-kata yang tidak diajarkan dalam fase training. Jaringan dalam koneksionisme diawali dengan asumsi sederhana, aturan belajar Hebb, dan pendapat Lahley bahwa memori itu bukan terkumpul di satu atau dua neuron. Dari titik awal ini diciptakan jaringan neural untuk menstimulasi proses yang sederhana seperti pola pengenalan dan pola yang lebih kompleks seperti belajar bahasa atau pemulihan cedera otak. Periset kontemporer menggunakan jaringan neural untuk membantu kita memahami bagaimana otak manusia mendeteksi tinggi nada dan frekuensi suara yang berbeda-beda. Bagaimana kita belajar untuk mempresentasikan angka dan perhitungan secara mental dan bagaimana gangguan seperti penyakit Parkinson dan Alzheimer mempengaruhi otak. Selanjutnya, yaitu pandangan Hebb terhadap pendidikan. Menurut Hebb, ada dua jenis belajar. Yang pertama, berkaitan dengan pembentukan sel dan sekuensi fase secara gradual selama masih bayi dan anak-anak. Proses belajar awal ini representase neurologis atas objek dan lingkungan. Dalam artian bahwa salinan dari objek lingkungan ini ada dalam sistem saraf anak. Selama proses belajar awal ini, anak harus berada dalam lingkungan yang kaya akan berisikan berbagai macam pemandangan, suara, tekstur, bentuk, objek, dan sebagainya. Semakin kompleks suatu lingkungan, akan semakin banyak yang akan direpresentasikan dalam level neurologis dan semakin banyak yang dipresentasikan di level neuron, maka akan semakin besar pula kemampuan anak dalam berpikir. Jadi, guru Hebbian akan menciptakan lingkungan yang bervariasi yang mana menurut Hebb selama proses belajar awal mungkin terdapat proses asosiasi tertentu. Hal-hal yang tampaknya penting untuk perkembangan kumpulan sel dan sekuensi fase adalah prinsip kontinuitas dan frekuensi. Misalnya, jika sederetan kejadian lingkungan sering terjadi, ia akan dipresentasikan secara neurologis sebagai sekuensi fase. Jenis belajar kedua, menurut Hebb, lebih dapat dijelaskan dengan prinsip Geslat dibandingkan jenis prinsip asosiasionistik. Setelah kumpulan sel dan sekuensi fase berkembang pada masa kecil, maka proses belajar selanjutnya biasanya berupa penataan ulang yang dengan kata lain, setelah blok bangun terbentuk, blok itu dapat diatur kembali menjadi berbagai macam bentuk, sehingga tugas guru hanyalah membantu mereka untuk memahami apa yang sudah mereka pelajari dengan cara yang kreatif. Di samping itu, karakteristik fisik lingkungan belajar juga sangat penting. Kesimpulan, teori Hebb berawal dari saat dia belajar di Universitas Chicago. Hebb yakin bahwa otak bekerja secara menyeluruh dalam satu keterkaitan.
dalam teori ini berpendapat bahwa variabel yang mempengaruhi belajar anak-anak dan orang dewasa merupakan variabel yang berbeda-beda. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.